Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang juga adalah penasihat harian Korpri, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-49. Yang dilaksanakan pada tanggal 29 November tahun 2020. Di usia yang ke-49, usia yang dewasa, 1 tahun lagi setengah abad, Korpri telah dikenal eksistensinya dan menjadi bagian dari aset bangsa Indonesia. Korpri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Seperti kita ketahui bahwa suatu negara memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah ada pemerintah, kedua ada rakyat, ketiga ada teritorial, dan keempat adalah adanya pengakuan negara lain. Jadi pemerintah merupakan bagian penting adanya suatu negara. Pemerintah melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan. Birokrasi merupakan bagian penting dari suatu sistem pemerintahan. Birokrasi diawaki oleh birokrat. Birokrat adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara tergabung dalam satu korps yang bernama Korpri. Oleh karena itu, Korpri merupakan tulang punggung administrasi pemerintahan, tulang punggung pemerintah yang menentukan arah perjalanan bangsa ke depan, khususnya Indonesia. Mengingat peran penting ini, maka saya berharap Korpri benar-benar dapat menunjukkan prestasi, kinerja, dan dedikasinya dengan seoptimal mungkin, seprofesional mungkin. Kita harus menciptakan clear governance dan clean government. Pemerintah yang jelas, pemerintahan yang baik, dan juga pemerintah yang bersih, terutama dari korupsi dan nepotisme. Dengan jumlah hampir 4 juta ASN, anggota Korpri, suatu populasi yang besar, lebih besar daripada negara-negara kecil seperti di Pasifik atau negara-negara lain. Populasi yang besar ini juga mengandung tantangan tersendiri untuk merubah mindset, mentalitas, dan meningkatkan kompetensi agar profesional membuat sistem yang baik itu menjadi tidak mudah. Memerlukan komitmen dari semua unsur Korpri, seluruh aparatur sipil negara, tiap-tiap individu, dan adanya program-program yang terarah untuk meningkatkan kapabilitas, mentalitas, moralitas, serta sistem. Kita tahu bahwa banyak tantangan untuk bisa mewujudkan harapan-harapan dan mimpi kita tersebut. Tapi kita tidak perlu untuk pesimis, kita harus optimis. Bagian terpenting adalah komitmen. Apa yang dapat kita berikan kepada negara? Bukan berpikir apa yang negara berikan kepada kita. Komitmen akan membuat kita menjadi militan. Dengan militansi, maka kita akan bekerja maksimal dengan tulus ikhlas untuk mengabdikan diri dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sekaligus membuat sistem administrasi pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu,
di usia yang ke-50 ini, menjelang 50 tahun maksud saya, ke-49. Karena angka 49 mendekati 50, setengah abad. Saya minta Korpri melakukan introspeksi. Apa saja yang sudah dikerjakan dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, dan berusaha secara maksimal untuk memperbaiki dan membuat kualitas ASN Korpri makin baik. Organisasi yang ada dalam satu korps ini juga hendaknya membuat program-program yang dapat merubah mindset. Mindset yang utama adalah mindset kita sebagai pelayan dalam sistem demokrasi ini. Pelayan masyarakat. Bukan mental feodalistik sebagai penguasa. Karena kekuasaan ada di tangan rakyat. Kita, semua elemen bangsa, pemerintah, dan masyarakat termasuk Korpri, hanya bisa survive dan dihormati oleh rakyat kalau kita mendapatkan dukungan dari rakyat, public legitimacy, dan mendapatkan restu dari rakyat, public consent. Hanya dengan itu, di era demokrasi seperti ini, Korpri bisa survive. Di tengah pandemi kali ini, dan juga berbagai permasalahan yang ada sebagai dampak pandemi, seperti masalah-masalah sosial dan ekonomi, saya minta Korpri bisa menjadi role model, menjadi teladan. Teladan dalam rangka untuk melaksanakan langkah-langkah yang digariskan pemerintah untuk mencegah dan sekaligus menangani, memitigasi pandemi COVID-19 agar dapat terkendali. Mulai dari program-program 3M, ASN, Korpri, saya minta menjadi contoh bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan kerja untuk menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan dengan baik, dengan benar, baik dengan sabun, hand sanitizer, dan lain-lain. Kemudian juga menjaga jarak, sekaligus tidak menciptakan kerumunan-kerumunan yang berpotensi menjadi penularan. Lingkungan kerja juga harus disetting sedemikian rupa untuk melindungi para anggota Korpri, ASN, tidak tertular dalam klaster perkantoran. Demikian juga kita dukung program-program dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kesehatan melalui testing yang lebih agresif, tracing kontak-kontak dalam rangka untuk melokalisir penularan, penyiapan sarana treatment baik karantina, isolasi, maupun rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian beberapa dampak ikutan masalah sosial dan ekonomi, saya minta Korpri juga membuat terobosan-terobosan mampu untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada, mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi, betul-betul apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu anggaran yang ada, setiap rupiah yang ada digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya sen, programnya ada, anggaran yang digunakan untuk program, tapi ternyata tidak ada manfaat atau tidak terdeliver kepada rakyat. Kita akan masih menghadapi persoalan-persoalan tekanan atau kontraksi ekonomi yang akan berakibat sosial di pengangguran dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita bekerja bersama-sama. Saya sangat menaruh harapan kepada ASN, Korpri dapat menjadi penggerak untuk memulihkan ekonomi nasional maupun daerah masing-masing, dan sekaligus menjaga stabilitas
situasi politik dan keamanan tetap terjaga. Semoga dengan niat baik kita ini, di hari ulang tahun yang ke-49 Polri, saya berharap Polri dapat berkiprah lebih baik, lebih maju, dan profesional, dapat merubah mindset, melaksanakan revolusi mental, menjadi agen perubahan menuju pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, aparat-aparat yang bersih, sehingga negara kita bisa melompat menjadi negara maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.